Hujan turun dengan derasnya, mengguyur atap-atap rumah Reyot di desa Waringin. Air mengalir di jalanan tanah yang becek, membentuk kubangan-kubangan lumpur. Di sudut desa, sebuah gubuk kecil berdiri rapuh, nyaris roboh diterpa angin malam. Di dalamnya, seorang pemuda kurus bernama Raka duduk meringkuk di pojokan, memeluk lututnya yang gemetar karena dingin. Perutnya sudah kosong sejak kemarin, hanya diisi air hujan yang ia tampung dalam batok kelapa. Tapi bukan hanya lapar yang membuatnya menggigil, melainkan rasa putus asa yang semakin menghimpit. Sejak kecil, ia hidup seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal karena wabah. Tanpa keluarga, tanpa harta, dan tanpa siapapun yang peduli padanya. Pagi harinya, Raka terbangun dengan tubuh lemas. Namun, ia tidak punya pilihan selain keluar mencari pekerjaan demi sekeping koin atau sesuap nasi. Ia berjalan ke pasar desa, berharap ada seseorang yang mau mempekerjakannya. Namun, seperti biasa, para pedagang hanya mengusirnya dengan tatapan sinis. "Pergi dari sini, bocah miskin. Kau hanya membawa sial," teriak seorang penjual ayam. Raka menunduk dalam diam, menerima hinaan itu seperti hari-hari sebelumnya. Ia melangkah pergi dengan dada sesak, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Apakah hidupnya memang tak lebih dari sekadar beban bagi dunia? Di tengah perjalanan, Raka melewati sekumpulan pemuda kaya desa yang tengah berkumpul di bawah pohon beringin besar. Mereka adalah anak-anak para saudagar dan pejabat desa yang selalu memandangnya rendah. "Hei, si tikus Gat datang lagi," seru salah satu dari mereka. Tanpa aba-aba, mereka melempar batu kecil ke arah Raka, membuatnya terhuyung mundur. "Kenapa kau masih hidup? Orang sepertimu seharusnya lenyap saja," ejek yang lain sambil tertawa. Kali ini, Raka tak bisa menahan air matanya. Ia berlari tanpa tujuan, meninggalkan tawa ejekan itu di belakangnya, masuk ke dalam hutan yang sunyi dan gelap. Raka terus berlari hingga napasnya tersengal, membiarkan dedaunan basah menerpa wajahnya. Langkahnya baru terhenti di tepi sungai, tempat ia biasa beristirahat saat ingin melarikan diri dari dunia yang kejam. Ia menatap bayangannya di air yang beriak, melihat wajah pucat dengan mata kosong yang semakin kehilangan harapan. "Untuk apa aku terus hidup?" bisiknya pelan. Tangannya mengepal, ingin menghancurkan bayangan dirinya sendiri. Ia berpikir untuk mengakhiri segalanya, membiarkan sungai menelannya. Namun, saat itulah, di kejauhan, terdengar suara samar, rintihan yang aneh, seperti suara makhluk yang terluka. Mendengar suara itu, Raka mengangkat kepalanya, mengalihkan perhatiannya dari keputusasaan. Dengan langkah ragu, ia mengikuti suara tersebut, menembus semak-semak basah dan pepohonan rindang. Hingga akhirnya, di depan matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Di antara akar-akar pohon besar, seekor macan putih terkapar dengan darah mengalir dari kakinya yang terjerat perangkap besi. Mata hewan itu menatapnya penuh kesakitan, tapi juga seolah memohon belas kasihan. Jantung Raka berdegup kencang. Ia tahu ini berbahaya, tetapi hatinya berkata lain. Ia harus melakukan sesuatu. Tanpa sadar, tangannya mulai bergerak mendekati sang macan, dan pada saat itulah takdirnya mulai berubah. Raka terhenti sejenak, terjebak dalam keraguan. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar karena ketakutan dan kebingungannya. Di depannya, macan putih itu tampak begitu agung dan menakutkan meski terluka. Bulu-bulunya yang putih bersih kini ternoda darah, tubuhnya tergeletak lemah di antara akar-akar pohon. Mata sang macan menatapnya dengan sorot tajam, namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar naluri binatang. Seperti ada kecerdasan yang mendalam dalam mata itu. Perlahan, Raka merendahkan tubuhnya, berusaha mendekati tanpa membuat suara. Rasa takut mulai berubah menjadi rasa iba yang mendalam. Macan putih itu tidak seperti binatang buas lainnya. Sesuatu dalam dirinya membuat Raka merasa terhubung. Ia tahu bahwa meskipun ia hanyalah seorang pemuda miskin,
ia tidak bisa membiarkan makhluk seagung itu terkapar begitu saja. Dengan hati-hati, Raka mendekati dan memeriksa perangkap yang menjerat kaki macan tersebut. Suara gemerisik dari daun yang tertindih langkahnya seakan menambah ketegangan dalam hutan yang sunyi. Hatinya berdegup keras, namun tekadnya semakin kuat. Tanpa memikirkan akibatnya, ia mulai membuka perangkap itu, mencoba melepasnya dengan tangannya yang gemetar. Namun, saat ia menyentuh perangkap itu, sebuah suara dalam hati terdengar. "Jangan takut." Suara itu bukan berasal dari kata-kata yang diucapkan, melainkan seolah datang langsung dari dalam dirinya. Raka terhenti, matanya terbelalak. Ia melihat macan putih itu kembali menatapnya, dan meski masih tampak penuh luka, sorot matanya berubah, lebih dalam dan lebih penuh makna. Tanpa sadar, Raka merasakan ada kekuatan yang mengalir dari tubuhnya, seolah energi aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan satu sentuhan, perangkap itu terbuka dengan mudah, dan macan putih pun akhirnya bebas. Saat macan putih itu berdiri, tubuhnya tampak lebih besar, lebih megah dari sebelumnya. Darah di kakinya mulai mengering, dan meski masih lemah, ia tidak lagi tampak seperti makhluk yang terluka. Macan itu perlahan berjalan menuju Raka, dan tanpa peringatan, dengan lembut ia mengibaskan ekornya, menyentuh kepala Raka. Tiba-tiba, seluruh tubuh Raka terasa hangat, sebuah kekuatan aneh mengalir masuk ke dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang berpindah darinya ke dalam dirinya. Raka merasa pusing, namun ia tidak bisa menghindarinya. Ia tahu, apapun yang terjadi, takdirnya telah berubah. "Terima kasih, pemuda." Suara yang dalam dan penuh kekuatan itu terdengar jelas di telinga Raka. Raka terkejut, tidak percaya bahwa macan putih itu bisa berbicara. "Aku adalah penjaga hutan ini, dan kau telah membebaskan aku dari nasib yang kelam. Sebagai balas budi, aku memberimu kekuatan yang tidak dapat kau pahami sekarang. Namun, suatu hari nanti, kau akan tahu betapa pentingnya kekuatan ini. Jagalah dirimu, pemuda." Macan putih itu kemudian berbalik, menghilang ke dalam hutan yang gelap, meninggalkan Raka dalam kebingungannya. Hanya suara gemerisik daun yang tersisa sebagai tanda bahwa makhluk itu benar-benar ada. Raka berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya masih terasa hangat, seolah energi itu masih berputar di dalam darahnya. Ia memegangi dadanya, merasakan ketukan jantungnya yang semakin cepat. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang telah ia lakukan? Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan sebuah harapan baru, sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah kesulitan hidupnya, sebuah takdir baru telah digariskan untuknya, dan ia tidak tahu apa yang akan menantinya di masa depan. Yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam telah larut ketika Raka akhirnya kembali ke desanya. Udara dingin menusuk tulang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Tubuhnya lebih ringan, lebih kuat, dan entah bagaimana, ia merasa seolah dapat mendengar detak kehidupan di sekelilingnya, dedaunan yang bergoyang, suara serangga di kejauhan, bahkan desir angin yang melewati celah-celah rumah reyotnya. Ia duduk di ambang pintu gubuknya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pikirannya masih dipenuhi bayangan macan putih yang berbicara padanya, dan terutama, sensasi aneh yang mengalir di tubuhnya setelah disentuh oleh ekor makhluk sakti itu. Saat ia berbaring untuk beristirahat, rasa kantuk menyerangnya dengan cepat, lebih cepat dari biasanya. Namun, di dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah hutan yang luas, dan di hadapannya, macan putih itu muncul kembali, kali ini dalam wujud yang lebih megah. "Kekuatan yang telah kuberikan padamu bukanlah sekadar anugerah, tetapi juga ujian," suara sang macan menggema di sekelilingnya. "Kau kini terikat pada takdir yang lebih besar. Akan tiba saatnya kau harus memilih, apakah kau akan menggunakannya untuk kebaikan, atau membiarkannya membawa kehancuran." Sebelum Raka bisa bertanya, cahaya terang menyilaukan matanya, dan ia pun terbangun dengan tubuh bermandikan keringat. Saat fajar menyingsing,
perubahan dalam dirinya semakin nyata. Ia merasa lebih kuat, lebih gesit, seolah seluruh tubuhnya dipenuhi energi baru. Ketika ia mengambil seember air dari sumur, ia hampir terpental ke belakang karena tidak sadar telah mengangkatnya dengan satu tangan tanpa usaha berarti. Napasnya tertahan, matanya membesar. Apa yang terjadi padanya? Apakah ini benar-benar berkaitan dengan pertemuannya dengan macan putih itu? Dengan hati-hati, ia menggerakkan jari-jarinya, merasakan aliran kekuatan yang tidak biasa dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, pendengarannya menjadi lebih tajam, dan ia bisa merasakan kehadiran orang-orang di sekitarnya meskipun mereka tidak terlihat. Namun, tidak semua orang di desa melihatnya dengan mata baik. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Ada yang aneh dengan anak itu, bisik seorang lelaki tua kepada tetangganya. Kemarin dia bahkan hampir tidak bisa mengangkat kayu bakar, sekarang dia mengangkat gentong air seperti sehelai bulu. Raka bisa merasakan tatapan-tatapan curiga mengarah padanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Yang ia tahu, kehidupannya yang dulu penuh penderitaan kini mulai berubah, tetapi ia tidak tahu apakah perubahan ini akan membawanya menuju keselamatan atau justru kehancuran. Di malam yang sunyi, Raka duduk di tepi sungai, tempat di mana semuanya dimulai. Ia menatap telapak tangannya, mencoba mencari jawaban dalam garis-garis yang ada di sana. Apa yang harus kulakukan sekarang? Gumamnya. Angin berhembus lembut, seakan menjawab kebimbangannya. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya, sesuatu yang akan menguji hati dan keberaniannya. Namun, sebelum ia sempat memahami lebih jauh, langkah-langkah berat terdengar mendekatinya dari belakang. Ia menoleh cepat, dan di bawah cahaya rembulan, tampak beberapa pria bertubuh kekar dengan sorot mata penuh kebencian. Jadi ini dia, bocah yang mulai bertingkah, kata salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Sepertinya kau perlu diajari bahwa tak ada tempat bagi orang sepertimu di desa ini. Raka menelan ludah. Ia baru saja mendapatkan kekuatan, tetapi kini, ia mungkin harus menggunakannya untuk bertahan hidup. Raka berdiri mematung di tepi sungai, tubuhnya menegang saat para pria bertubuh kekar itu semakin mendekat. Mereka adalah para pemuda desa yang selama ini sering merundungnya, tetapi kali ini sorot mata mereka lebih kejam daripada sebelumnya. Dengar, bocah, salah satu dari mereka meludah ke tanah. Kami tidak suka sesuatu yang aneh di desa ini. Kau tiba-tiba jadi kuat, bukan? Apa kau bermain dengan ilmu hitam? Yang lain mengangguk, beberapa bahkan sudah mengepalkan tangan seolah siap menghajar Raka kapan saja. Jantung Raka berdegup kencang. Ia ingin menjelaskan, tetapi bagaimana caranya? Bahkan dirinya sendiri belum memahami perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka menyerang. Tinju besar melayang ke arah wajahnya. Raka terkejut dan spontan mengangkat tangannya untuk melindungi diri. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi, tubuhnya bergerak lebih cepat dari yang ia kira. Ia menghindar dengan mudah, seperti angin yang mengalir tanpa hambatan. Orang yang menyerangnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan wajah penuh lumpur. Yang lain terperangah, tetapi amarah mereka justru semakin membara. "Jangan biarkan dia kabur," teriak salah satu dari mereka, dan serentak 3 orang lainnya menerjang. Raka tidak tahu bagaimana, tetapi tubuhnya merespons dengan sendirinya. Gerakannya begitu gesit, seolah-olah ia sudah berlatih bertahun-tahun. Ia menghindari pukulan demi pukulan dengan lincah, bahkan tanpa berpikir, tangannya menangkis salah satu serangan dan mendorong lawannya dengan tenaga yang tak terduga. Pria itu terpelanting ke belakang, menabrak pohon dengan keras sebelum jatuh pingsan. Yang lain langsung terdiam, ketakutan mulai menggantikan amarah mereka. "Ini bukan manusia biasa," gumam salah satu dari mereka sebelum mundur perlahan. Mereka semua saling pandang sebelum akhirnya berlari ketakutan meninggalkan Raka sendirian di tepi sungai. Raka mengatur napasnya, dadanya naik turun. Ia menatap kedua tangannya yang masih gemetar,
bukan karena takut, tetapi karena keterkejutan. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan semua itu? Ia hanyalah pemuda biasa, seorang yatim piatu yang bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang, tubuhnya bergerak seperti harimau yang siap menerkam, kekuatannya melampaui manusia biasa. Ingatannya kembali pada pertemuannya dengan macan putih. Kekuatan ini, apakah ini yang dimaksud oleh sang macan? Bisiknya. Saat itu, angin berhembus lembut, menyapu dedaunan di sekelilingnya. Raka menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia tahu bahwa sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kekuatan ini bukan hanya sekadar hadiah, tetapi juga tanggung jawab. Namun, ia masih belum tahu apa yang harus ia lakukan dengan itu. Yang jelas, dunia telah mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, dan bukan hanya dunia, tetapi juga orang-orang yang selama ini memandangnya rendah. Apakah ini berkah atau kutukan? Ia belum tahu, tapi satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Sejak malam itu, kabar tentang kekuatan luar biasa Raka menyebar di seluruh desa. Bisikan-bisikan terdengar di setiap sudut, dari pasar hingga gubuk-gubuk reot di pinggiran desa. Beberapa orang mulai melihatnya dengan kagum, tetapi lebih banyak yang memandangnya dengan curiga. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mungkinkah ia bersekutu dengan roh jahat? Gumaman penuh kecurigaan itu semakin lama semakin kencang, dan tanpa disadari, kabar tentang dirinya akhirnya sampai ke telinga seseorang yang jauh lebih berbahaya, seorang bangsawan tamak bernama Adipati Wiraguna. Adipati Wiraguna adalah penguasa wilayah itu, seorang pria kejam yang haus akan kekuasaan. Ia mengendalikan desa-desa dengan tangan besi, memeras hasil panen rakyat miskin, dan memburu segala sesuatu yang bisa meningkatkan kejayaannya. Ketika ia mendengar tentang seorang pemuda yang memiliki kekuatan luar biasa, matanya berbinar penuh keserakahan. Kekuatan seperti itu, jika bisa kumiliki, aku akan menjadi tak terkalahkan, gumamnya. Tanpa ragu, ia mengirim sekelompok pemburu dan prajurit bayaran ke desa Raka dengan satu perintah, tangkap pemuda itu, hidup atau mati. Sementara itu, Raka mulai menyadari bahwa hidupnya kini berada dalam bahaya. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan tajam mengikutinya kemanapun ia pergi. Anak-anak desa yang dulu bermain dengannya kini bersembunyi di balik punggung ibu mereka. Orang-orang yang dulu hanya mengabaikannya kini menjauhinya dengan ketakutan. Namun, yang paling menyakitkan adalah bisikan-bisikan penuh kebencian dari orang-orang yang dulu bahkan tidak peduli apakah ia hidup atau mati. Dia bukan manusia biasa, lebih baik kita singkirkan dia. Sebelum membawa sial bagi desa ini, Raka menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. Ia tidak pernah menginginkan ini. Ia hanya ingin hidup tenang, tapi takdir berkata lain. Pada suatu malam, saat Raka sedang duduk termenung di dekat sungai, ia mendengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Instingnya yang baru diasah oleh kekuatan macan putih langsung menyadari bahaya yang mengintai. Ia berdiri cepat, matanya menyapu kegelapan. Lalu, tiba-tiba, anak panah melesat ke arahnya. Dengan refleks yang mengejutkan, Raka menunduk tepat waktu, membiarkan panah itu tertancap di batang pohon di belakangnya. Keluar, serunya dengan suara tegas, sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dari balik bayangan, sekelompok pria bertubuh kekar muncul, membawa tombak dan pedang. Adipati Wiraguna menginginkanmu, bocah, kata salah satu dari mereka dengan seringai licik. Akan lebih mudah kalau kau menyerah tanpa perlawanan. Raka mengepalkan tangannya, darahnya mendidih. Ini bukan lagi tentang tatapan penuh curiga dari warga desa atau bisikan kebencian di belakang punggungnya. Ini adalah ancaman nyata terhadap hidupnya. Ia menatap para pemburu itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan pergi dengan kalian, katanya dengan suara dingin. Tubuhnya merendah, bersiap seperti seekor harimau yang akan menerkam. Angin malam berhembus, membawa ketegangan yang semakin memuncak. Malam itu, di bawah cahaya rembulan,
Raka akan menghadapi pertarungan pertamanya melawan dunia yang ingin menaklukkannya. Raka berdiri di tengah lingkaran para pemburu bayaran, napasnya stabil meskipun darahnya mendidih. Cahaya bulan membentuk siluet tubuhnya yang kini lebih kuat dan gesit dari sebelumnya. Para pemburu itu tersenyum sinis, menganggapnya sebagai bocah miskin yang tidak tahu diri. "Jangan buat ini sulit, nak," salah satu dari mereka berkata sambil mengayunkan tombaknya. "Kami hanya menjalankan perintah. Kau bisa ikut dengan damai, atau kami akan membawamu dalam keadaan sekarat." Namun, Raka tidak gentar. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbangun, sebuah naluri yang jauh lebih tua dari dirinya sendiri. Salah satu pemburu bergerak lebih dulu, menghunus pedangnya ke arah Raka. Tapi sebelum mata pisau itu sempat menyentuhnya, tubuh Raka sudah bergerak seperti bayangan. Ia melompat ke samping dengan kecepatan yang membuat lawannya terkejut. Dalam satu gerakan cepat, ia menendang tangan si pemburu, membuat pedangnya terlempar ke udara sebelum jatuh ke tanah. Semua orang terdiam. "Apa barusan itu?" gumam salah satu dari mereka. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sekejap sebelum yang lain menyerbu bersamaan. Pertarungan pecah di bawah sinar rembulan. Raka bergerak dengan kecepatan dan ketangkasan yang bahkan tidak ia sadari sebelumnya. Setiap serangan yang diarahkan kepadanya meleset, seolah tubuhnya bisa membaca setiap gerakan lawan sebelum mereka melakukannya. Dengan satu pukulan kuat, ia menghantam dada salah satu pemburu, membuatnya terhempas beberapa meter dan tidak sadarkan diri. Yang lain mulai ragu, ketakutan mulai merayapi hati mereka. "Ini tidak mungkin, dia hanya seorang anak desa," seru salah satu dari mereka. Namun, pemimpin para pemburu, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya, hanya tersenyum dingin. "Menarik," katanya sambil menghunus belati berlapis racun. "Kau memang bukan bocah biasa. Tapi aku telah berburu makhluk yang lebih menakutkan darimu." Dalam sekejap, ia melesat dengan kecepatan yang hampir menyamai Raka. Mata Raka membelalak saat pria itu menebaskan belatinya. Ia sempat menghindar, tetapi ujung pisau itu berhasil menggores lengannya. Rasa panas menjalar cepat di kulitnya. "Racun." Raka terhuyung mundur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya mulai melemah, pandangannya sedikit kabur. Para pemburu yang tersisa melihat ini sebagai kesempatan. "Dia mulai melemah. Habisi dia," teriak seseorang. Namun, tepat sebelum mereka bisa menyerang, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat dedaunan berputar liar di sekitar mereka. Dari dalam hutan, terdengar suara gemuruh rendah yang menggetarkan dada. Semua orang menoleh, dan saat itulah mereka melihatnya, sepasang mata emas menyala dalam kegelapan, diikuti oleh sosok besar yang melangkah keluar dari bayangan pepohonan. Macan putih itu kembali, dan kali ini, ia datang bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai pelindung yang siap mengamuk. Seluruh hutan mendadak sunyi. Para pemburu bayaran membeku di tempat, mata mereka melebar saat melihat sosok macan putih yang muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya lebih besar dari yang mereka bayangkan, bulunya berkilauan di bawah cahaya bulan, dan sorot matanya memancarkan kebijaksanaan sekaligus kemarahan yang tak terbendung. Nafasnya yang berat terdengar seperti geraman petir yang tertahan. Ini bukan macan biasa," bisik salah satu pemburu dengan suara gemetar. Bahkan pemimpin mereka, pria bertubuh besar dengan belati beracun, tampak goyah untuk pertama kalinya. Macan putih itu tidak menunggu. Dengan sekali loncatan, ia menerkam salah satu pemburu yang mencoba melarikan diri. Jeritan nyaring menggema di tengah hutan saat pria itu terlempar menghantam batang pohon, langsung tak sadarkan diri. Yang lainnya langsung panik, "Lari, kita tidak bisa melawan makhluk ini." Namun, sebelum mereka bisa kabur, sang macan menerjang lagi dengan kecepatan yang mustahil bagi makhluk sebesar itu. Satu demi satu, para pemburu dihantam, dilempar ke tanah seperti dedaunan kering yang tersapu angin. Dalam waktu singkat, hanya pemimpin mereka yang masih berdiri, napasnya memburu, wajahnya memucat. Sementara itu,
Raka berusaha bangkit, tetapi racun dari belati tadi masih mengalir dalam darahnya. Tubuhnya terasa lemah, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba tetap sadar, tetapi kegelapan perlahan menyelimuti pikirannya. Namun, di sela kesadarannya yang menipis, ia merasakan sesuatu yang hangat dan kuat mengalir di dalam dirinya, energi yang pernah ia rasakan ketika sang macan menyentuhnya dulu. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang merespons kehadiran makhluk agung itu. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat kepalanya dan melihat bagaimana sang macan putih kini berhadapan dengan pemimpin para pemburu. Pria bertubuh besar itu menggertakkan giginya, berusaha mempertahankan keberaniannya. "Aku tidak akan mati di sini." Dengan gerakan cepat, ia melompat ke depan, menghunus belatinya ke arah leher sang macan. Namun, dengan kelincahan yang tak terduga, macan putih itu menghindar, lalu mengayunkan cakarnya dengan kekuatan dahsyat. Pukulan itu menghantam dada pria itu, membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang sebelum jatuh tersungkur. Darah mengalir dari mulutnya, belatinya terlepas dari genggaman. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Ketakutan memenuhi matanya saat ia melihat sang macan berjalan perlahan ke arahnya, taringnya menyeringai tajam. Namun, sebelum macan itu menghabisinya, suara lemah terdengar di antara deru napas dan angin malam. "Cukup." Raka berhasil berdiri dengan tubuh yang masih gemetar. Ia menatap macan putih itu dengan mata yang penuh keteguhan. "Jangan bunuh dia." Sang macan berhenti, menoleh ke arah Raka. Ada kebijaksanaan dalam matanya, seolah memahami maksud pemuda itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sang macan menggeram pelan lalu mundur. Pemimpin pemburu itu menatap Raka dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan, lalu menyeret tubuhnya yang terluka dan kabur ke dalam kegelapan malam. Para pemburu lainnya, yang masih sadar, ikut melarikan diri, meninggalkan Raka dan macan putih dalam keheningan hutan. Raka menarik napas panjang, menyadari satu hal, ia baru saja menyelamatkan musuhnya. Namun, lebih dari itu, ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menghancurkan, tetapi juga tentang menentukan kapan harus mengampuni. Raka berdiri terpaku di tengah hutan, napasnya masih tersengal. Tubuhnya lemah karena racun yang mengalir dalam darahnya, tetapi matanya tetap terpaku pada sang macan putih yang kini berdiri tenang di hadapannya. Cahaya bulan menyinari bulunya yang berkilauan, membuat makhluk itu tampak seperti jelmaan dewa. Raka ingin mengucapkan sesuatu, tetapi bibirnya terlalu kaku untuk berbicara. Sang macan hanya menatapnya dalam diam, sebelum akhirnya perlahan mendekat dan menyentuhkan hidungnya ke dahi Raka. Seketika, kehangatan luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membakar racun yang meracuni darahnya. Raka terkejut, rasa sakit yang tadi menusuk kini lenyap, digantikan oleh energi yang begitu kuat dan menenangkan. "Kenapa kau menyelamatkanku?" Akhirnya Raka berhasil bertanya, suaranya serak. Macan putih itu mundur beberapa langkah, lalu menatapnya dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan. "Karena kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar," suara itu menggema langsung di dalam kepala Raka, bukan dari mulut macan itu, tetapi dari pikirannya. Raka menahan napas. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar suara itu, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, lebih jelas, lebih kuat. "Kau telah diberikan anugerah, Raka. Tapi anugerah ini bukan sekadar hadiah, melainkan sebuah ujian. Apa yang kau lakukan malam ini telah membuktikan bahwa kau memiliki hati yang besar, bukan hanya kekuatan yang hebat." Raka mengernyit, mencoba memahami maksud kata-kata itu. "Ujian? Apa maksudmu? Siapa kau sebenarnya?" Macan putih itu terdiam sejenak sebelum akhirnya melangkah ke samping. Dengan satu gerakan anggun, ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum keras. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan tiba-tiba, cahaya emas muncul di sekeliling mereka. Seperti tirai yang tersingkap, pemandangan hutan berubah. Di hadapan Raka, kini terbentang sebuah tempat yang berbeda, sebuah ruang sakral yang dipenuhi cahaya lembut. Di tengahnya,
berdiri sebuah batu besar dengan ukiran kuno, memancarkan energi yang terasa begitu kuat. Inilah tempat di mana semuanya bermula. Suara sang macan kembali terdengar di dalam benak Raka. Aku bukan sekadar macan biasa. Aku adalah penjaga keseimbangan dunia ini, dan kau, Raka, telah dipilih untuk melanjutkan tugas yang telah lama kutunggu. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Dipilih? Untuk apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Sang macan menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, untuk menjadi pelindung, seperti aku. Dunia ini berada dalam bahaya, dan hanya mereka yang berhati murni yang dapat menyelamatkannya dari kegelapan yang akan datang. Raka menelan ludah. Semua ini terlalu besar baginya. Ia hanyalah seorang pemuda miskin dari desa kecil, bukan seorang pahlawan, bukan seorang pelindung. Tetapi ketika ia menatap mata sang macan, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan suara yang penuh keteguhan, ia akhirnya bertanya, apa yang harus kulakukan? Sang macan mengangguk perlahan, lalu dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia menjawab, ikuti aku, dan bersiaplah menghadapi takdirmu. Raka mengikuti langkah sang macan putih memasuki tempat sakral yang kini terbentang di hadapannya. Udara di dalamnya terasa berbeda, lebih berat, seolah dipenuhi oleh energi kuno yang telah ada selama berabad-abad. Di tengah ruangan, batu besar yang dipenuhi ukiran kuno itu bersinar redup, memancarkan cahaya emas yang lembut. Raka menatapnya dengan perasaan campur aduk, ada rasa takjub, ada juga ketakutan yang menyelinap dalam hatinya. Apa sebenarnya tempat ini? Tanyanya dengan suara pelan. Sang macan putih berhenti di depan batu besar itu, lalu menoleh ke arah Raka. Ini adalah jejak peninggalan para pelindung terdahulu, jawabnya. Suaranya bergema di dalam benak Raka. Dahulu kala, sebelum manusia lupa akan keseimbangan dunia, ada para penjaga yang dipilih untuk melindungi alam dari kegelapan. Mereka adalah manusia yang diberi kekuatan seperti yang kini ada dalam dirimu. Raka menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Jadi, aku bukan yang pertama. Sang macan mengangguk. Namun, kau mungkin menjadi yang terakhir, jika dunia ini jatuh ke dalam kehancuran. Raka melangkah maju, merasakan energi yang semakin kuat mengalir dalam dirinya. Tiba-tiba, ukiran di batu itu mulai bersinar lebih terang, dan dalam sekejap, gambaran-gambaran mulai muncul, siluet para penjaga terdahulu, pertempuran besar melawan kekuatan hitam yang mencoba menguasai dunia, hingga bagaimana sang macan putih sendiri menjadi saksi atas kejatuhan mereka satu persatu. Mereka gugur, gumam Raka, suaranya bergetar. Sang macan putih menundukkan kepalanya. Ya, keserakahan manusia, pengkhianatan, dan keinginan untuk memiliki kekuatan ini hanya untuk kepentingan sendiri membuat mereka lenyap. Dan sejak saat itu, keseimbangan mulai goyah. Tiba-tiba, suasana di dalam tempat itu berubah. Cahaya keemasan meredup, digantikan oleh bayangan hitam yang perlahan muncul dari balik ukiran-ukiran batu. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari dalam kegelapan itu, suara serak menggema, kau datang terlambat, anak muda. Kejatuhan dunia ini sudah semakin dekat. Raka berbalik, matanya membelalak melihat sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Sang macan langsung berdiri tegak, bulunya berdiri, siap bertarung. Dia adalah sisa dari kegelapan yang dulu hampir menghancurkan dunia, bisik sang macan kepada Raka. Raka mengepalkan tangannya, napasnya berat. Kini ia mengerti bahwa ini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang hidupnya yang berubah sejak ia menolong sang macan putih. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar, pertempuran lama yang belum usai, warisan yang nyaris terlupakan, dan ancaman yang kembali bangkit. Ia telah diberi kekuatan, tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah ia siap untuk menggunakannya? Kegelapan di depannya mulai bergerak, dan Raka tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur lagi.
Bayangan hitam itu bergerak mendekat, mengisi ruangan dengan hawa dingin yang menusuk. Raka bisa merasakan kegelapan itu bukan hanya sebagai ancaman fisik, tetapi juga sesuatu yang mencoba merasuki pikirannya, membisikkan ketakutan, keraguan, dan kelemahannya. Kau hanyalah bocah desa tanpa arti, suara itu menggema, menciptakan gema yang berputar di dalam kepalanya. Kau pikir kau bisa mengubah takdir. Kau pikir kau bisa menghentikan kejatuhan yang telah ditentukan sejak lama. Raka menggigit bibirnya, merasakan bayangan itu mulai mencengkeram pikirannya. Namun, tiba-tiba, ada sentuhan hangat yang menariknya kembali. Sang macan putih berdiri di sisinya, matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Jangan biarkan kegelapan menguasai hatimu, Raka, suaranya lembut tetapi penuh kekuatan. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Kata-kata itu membangunkan sesuatu dalam diri Raka. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, kemiskinan, hinaan, kesepian, hingga kekuatan yang kini mengalir dalam tubuhnya. Ia tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Dengan segenap keberanian, ia berdiri tegak dan menatap langsung ke mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Kau salah, ujar Raka dengan suara mantap. Takdir bukan sesuatu yang tak bisa diubah. Aku bukan anak desa tak berdaya lagi. Aku adalah pelindung dunia ini, dan aku akan melawanmu. Saat kata-kata itu keluar, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang sama seperti yang dimiliki sang macan putih. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan yang lebih besar mengalir dalam dirinya, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi sesuatu yang lebih dalam, warisan para pelindung terdahulu. Kegelapan di hadapannya meringis marah, merasakan kekuatan baru yang bangkit dari dalam tubuh Raka. Tidak, ini tidak mungkin. Dalam sekejap, pertempuran pecah. Bayangan hitam itu menyerang dengan kecepatan mengerikan, mencoba mencengkeram Raka dengan kekuatannya yang jahat. Namun, kali ini Raka tidak menghindar. Ia merasakan tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan satu pukulan yang dipenuhi cahaya keemasan, ia menghantam bayangan itu, membuatnya menjerit kesakitan. Sang macan putih ikut menyerang, menerjang dengan cakarnya yang bersinar, mencabik kegelapan itu menjadi serpihan-serpihan yang menghilang ke udara. Kegelapan itu meraung untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Ruangan sakral itu kembali tenang. Cahaya keemasan memenuhi tempat itu, menghapus sisa-sisa kegelapan yang tersisa. Raka berdiri dengan napas terengah, tubuhnya dipenuhi energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sang macan putih mendekat, menatapnya dengan bangga. Kau telah membuktikan dirimu, Raka. Kau bukan lagi hanya seorang anak desa. Kau adalah penjaga yang telah lama dinantikan. Raka menatap ke depan, menyadari bahwa hidupnya kini telah berubah sepenuhnya. Ia tidak tahu tantangan apa lagi yang akan ia hadapi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ini baru permulaan dari takdir besarnya.